Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 10 November tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Dia tidak akan meninggalkan. Dia tidak akan meninggalkan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru. Terima kasih atas perlindungan ajaib Tuhan yang telah menjadi bagian kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah lagi di pagi ini untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, akan menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul Dia tidak akan meninggalkan. Dan ayat Alkitab Mazmur 94 ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sekali lagi, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Mazmur 94 ayat 14. Marilah kita mengingat bahwa Yesus mengenal kita secara individu dan tersentuh dengan kelemahan kita. Dia mengetahui keinginan setiap makhluk ciptaannya dan membaca kesedihan yang tersembunyi dan tak terucapkan dari setiap hati. Jika ada salah satu anak kecil terluka yang baginya dia telah mati, dia melihatnya dan akan memanggil pelakunya untuk bertanggung jawab. Yesus adalah gembala yang baik. Dia merawat domba-dombanya yang lemah, sakit-sakitan, dan yang tersesat. Dia mengenal semua nama mereka. Penderitaan setiap domba dan dari kawanannya menyentuh hatinya yang penuh simpati, dan seruan minta tolong mencapai telinganya. Salah satu dosa terbesar dari para gembala Israel yang ditunjukkan oleh Nabi, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Domba-dombaku berkeliaran di gunung-gunung, serta bukit-bukit, dan tercerai-berai di seluruh permukaan bumi. Tidak ada seorang pun yang mau memperhatikan mereka atau mencari mereka. Yesus memperhatikan masing-masing kita seolah-olah tidak ada individu lain di muka bumi ini. Allah mendekatkan umatnya kepadanya lewat ujian, pencobaan, dengan menunjukkan kepada mereka kelemahan dan ketidakmampuan mereka sendiri, dan dengan mengajari mereka untuk bersandar kepadanya sebagai satu-satunya bantuan dan pelindung mereka. Dengan demikian, tujuannya tercapai. Mereka siap untuk digunakan dalam setiap keadaan darurat, untuk mengisi posisi kepercayaan yang penting, dan untuk mencapai tujuan besar yang untuknya mereka diberikan kekuasaan. Jadi saudara, Tuhan tidak akan membuang umatnya. Kalau kita ini adalah miliknya, dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi ini yang perlu kita ingat, bahwa dia pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi kenapa ada kebinasaan pada zaman akhir bah? Oleh karena umat-umat Tuhan yang tadinya mereka itu adalah milik Tuhan, mereka itu adalah penyembah Tuhan, tetapi mereka telah beralih kepada menyembah berhala, mereka telah menyembah keberadaan dunia ini, kemegahan dunia ini, keindahan dunia ini, maka bukan berarti Tuhan tidak lagi menggapai mereka, tidak dapat mencari mereka dan menemukan mereka, tetapi mereka yang memilih untuk tidak mau dicapai, digapai atau ditemukan oleh Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara, walaupun kita hilang, tetapi kita mau ditemukan oleh Tuhan, pasti Tuhan akan menemukan kita. Kecuali kita sendiri yang mau lari daripada Tuhan dan tidak mau tinggal dengan Tuhan. Kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita, menuntun kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang indah di pagi ini. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Bahwa kami dapat memahami, mengerti pagi ini firman-Mu, Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kami untuk berjalan sendiri di atas dunia ini, tetapi perlindungan ajaib Tuhan selalu menjadi bagian kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan selalu menyertai kami. Inilah doa kami ya Bapa, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.